Kalian lihat dulu dia ya, sakit-sakitan Ruben, cari uang. Kasihan loh Ruben itu, kulihat-lihat kehidupannya. Belum dia kena mistik ya. Hah? Dari kena mistik ya. Jadi dia itu diserang dari dunia lain sama dunia nyata, guys. Kasihan loh Ruben itu. Kita bantu ya, kita bela Ruben ya. Ya. Sosu apa Eka, kau yang benar. Iya, kasihan. Coba kalian ketik dulu yang Ruben mana ini, banyak kali basarnya udah masuk di sini ya, gila-gila basar ya. Ayo coba Ruben dulu coba. Sok tahu. Makanya kalau kau Eka punya TV, nonton TV ya, nonton TV ya. Kalau kau punya uang beli kuota, biar nonton itu, biar update, biar nggak kudet ya. Ya coba Ruben, ayo nyalakan dulu Ruben kok diserang? Diserang aku memang dari tadi. Nah, Ruben itu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu ahli agama ya. Ruben tidak pernah, nggak usah ganggu aku Mami Obet, nggak usah kau sawer Mami Obet, udah capek aku satu begitu terus ya. Bukan ahli agama ya. Bukan ahli agama, tetapi siapa namanya? Ruben itu belajar, ya. Apa bahasanya? Hilang konsentrasi, udah lama kututup ininya ya. Kututup ini apa namanya ini sawer-sawernya ya. Matiin gift, coba kalian kasih dulu yang besar sekalian, baru kututup ini. Ruben ya. Dia bukan ahli agama. Aku tuh kalau aku nggak nasionalisme Indonesia ya, aku pasti dong sakit hati. Ruben dulu agamanya sama kayak aku, gitu kan? Tapi kenapa dia pindah? Tapi karena saking nasionalisme, terserah dia. Yang penting sekarang dia nyaman, ya. Sekarang dia nyaman, dia udah tidak digangguin lagi sama setan yang terkutuk, ya. Setan yang terkutuk, ya. Jadi sekarang dia aman, tenang, gitu, nggak apa-apa, gitu. Karena agama kan ibarat kata kayak lebih daripada baju gitu ya kan. Jadi kalau dia nyaman di situ dan dia tenang, dia dapat apa bahasanya itu istiqomah, ya biarin aja. Intinya orang Makassar, iya orang Makassar saya, ya. Oke, lanjut ya. Iya, asal dia bisa tenang dan sehat gitu. Terus Ruben itu kan belajar agama, belajar untuk lebih tekun gitu kan. Tapi dia nggak bilang dirinya itu ahli agama. Sama Ki, iya agak karewa. Mami Obet, kita blokir aja Mami Obet ya. Bagaimana? Setuju nggak? Mengganggu kan? Mengganggu ini kan? Iya, nggak bisa langsung satu kali yang besar gitu kereta akan iu kayak melayang-layang gitu. Blok aja. Jangan, kasihan. Ya sengaja kok, lanjutin aja. Iya enggak apa-apa. Apa ini? Sampai tulisanku sendiri saya enggak bisa baca. Dan begini loh, guys. Ini gong nanti ya. Saya takutnya ini apa namanya ya? Si Onyo ini kehabisan sabar. Kayaknya ini Onyo ini pegang kunci rahasia ini. Aku takutnya itu kenapa si Onyo itu dibapak gitu, iya kan? Giana lagi ya, kita blok Giana rame-rame ya guys ya. Kenapa dibapak gitu? Kenapa dibapak? Bukan di sana. Itu kan pasti ada something wrong, gitu ya. Pasti ada something, ada sesuatu ini. Kita harus korek-korek ini ya. Setajam silet, sekasar sikat ya. Apa ini baca? Ruben hobinya main dukun satu circle dengan kawan-kawan. Bodoh, aku kasih tahu kamu. Kalau Ruben main dukun, masa dia main dukun dia yang diganggu? Misalkan aku mau santet kau, kan kau yang diganggu. Ngapain Ruben yang diganggu? Gimana sih kalian ini? Otaknya ini kebalik-balik ya. Masa aku mau dukunin kau saya yang diganggu? Nggak ada orang nanti dukun nggak laku guys. Jangan kalian kasih begitu, ya. Dukun gak laku nanti, gitu.
Gitu guys, dukun gak laku nanti kalau kalian kayak begitu-gitu guys. Gak boleh kayak gitu, nanti aku kasihan sama dukunnya. Gitu. Masa iya sakit-sakitan gitu. Oh, terus Ruben ke dukun begini. Katanya Ruben ke dukun begini. Halo Pak Dukun, tolong bikin saya sakit-sakitan gitu maksudmu? Iya. Kalian kalau mau bikin hoax itu yang bener. Masa iya? Pak Dukun tolong ya. Iya mau diapain Ruben gitu. Aku mau biar aku ini sakit-sakitan Pak Dukun. Begitu maksud kalian? Ih, capek saya melawan ini orang-orang ya. Bener-bener capek aku kayaknya. Kasihan Ruben itu orang baik. Jadi kalian itu begini loh. Kita ini adalah Lucinta Luna. Kita ini adalah orang yang tahu sejarah, ya. Kita ini adalah manusia yang tahu sejarah. Kita tahu betapa Ruben Onsu itu bekerja mati-matian, ya. Akhirnya dulu itu Ruben itu miskin. Dulu Ruben itu miskin. Tahu nggak di Jakarta sini itu dia di apa namanya ya? Di rumah susun dia. Dia di rumah susun itu sama warung juga. Jangan kau ikut-ikut ambil obat ya. Bisa nggak kalau kasih itu cepet-cepet gitu? Nggak usah lama-lama, satu-satu. Dulu dia di rumah susun di sini loh sama Olga, sama Bunda Korla, ya. Ya, sama Bunda Korla. Dia di sini dia miskin loh dulu. Sampai ini aku korek sedikit ceritanya Ruben ya. Jadi sampai katanya mamanya mimpi, kalau nggak salah ya. Mamanya mimpi itu mimpi ketemu Tuhan, mamanya. Terus mamanya bilang, ya, mamanya Ruben ini ngomong ya, Tuhan, aku nggak minta apa-apa. Aku cuman minta biar anakku ini sukses, begitu kan ceritanya. Enggak, cerita beneran ini. Makanya kalian kalau punya TV dengar, diputar itu TV, ya. Jangan Rosalinda Ayamor aja kalian putar. Nah, terus dibilang ya, aku gak, Giana ini memang ya ikut-ikutin obat ini kayaknya ya. Terus kata mamanya ini, Tuhan aku gak minta apa-apa Tuhan, aku cuma minta, itu kan mimpi, biarin aja, dasar obat. Nah, dia minta pokoknya anak, aku gak minta apa-apa, aku cuma minta ini Ruben ini tolong kasih sukses, begitu kan. Tunggu dulu, aku share dulu ya, sebentar. Dulu ya, sebentar. 5 menit. Dia meminta gitu kan, akhirnya si siapa namanya? Akhirnya berkat doa itu, karirnya Ruben itu bek. Jadi Ruben sama siapa namanya? Sama Raffi itu ya. Ruben sama Raffi Ahmad itu adalah sosok yang memang pekerja keras dari dulu. Dari dulu gitu, terkenal baik. Memang Ruben itu terkenal baik, beneran aku. Nggak bohong aku. Kayak Raffi Ahmad juga terkenal baik gitu. Makanya kalau aku Raffi Ahmad juga aku itu saya punya apa ya namanya ya? Saya punya ini, apa namanya? Ini apa namanya? Contoh. Ruci, thank you. Dua orang yang saya jadikan contoh dalam hidup untuk semangat bekerja begitu. Apa ini Giana ini? Terkenal baik, gak suka bermasalah, sapa-sapa suka. Iya benar, terkenal baik, gak suka bermasalah, sapa-sapa suka bantu sesama. Nah, terus aku ulang lagi ya, sekali lagi untuk baser-baser sebelah ya. Gak usah kalian rujak aku ya. Doaku bersama junjungan kalian ya. Semoga semoga gini, semoga ini langgeng sampai maut memisahkan ya. Jadi kalian gak usah gini gitu. Karena Ruben itu cuma mau anak aja, gak mau yang lain-lain ya. Itu aja yang diperjuangkan guys. Gitu. Terus guys, katanya kan ada yang ngomong-ngomong kan di sebelah, katanya Ruben itu pansos katanya. Iya. Katanya Ruben itu pansos guys. Coba. Asle, kau di mana-mana kau Asle ya? Hah? Di mana-mana kau itu ya? Mau video-video itu esek-esek ya?
Aku ini orang baik-baik Ashley. Udah kau pergi di room lain Ashley ya. Apanya yang mau dipansosin? Iya memang. Katanya ya. Katanya si siapa namanya? Ya Allah, si Ruben itu dari dulu loh guys, dari apa namanya ya? Mama Mia, iya kan? Mama Mia tuh dari zaman-zaman aku masih belia, masih belum mengenal cinta aku pada saat itu ya. Dulu usiaku belia, men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 ne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 nne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 n
Itu masih muda aku. Iya. Dulu waktu aku masih masih apa namanya? Masih masih unyu-unyu banget aku dulu itu. Tralala trilili, iya. Ruben, apa sih pengumpul uban ini? Iya, kau semangatin di sana aja. Salah room kau. Ya? Salah room kau. Kan ke sana kau semangatin, ya? Ayo untuk semua ya. Untuk semua ayo kita Ruben dulu ya. Biar getar dia. Ayo Ruben dulu, Ruben. Ayo Ruben aja, Ruben. Iya, terus. Iya. Kita matikan ini haters ya, masuk deh di sini. Nggak lama kepalang ini ya. Ruben. Kiki, thank you. Ruben. Ayo, Ruben. Ayo, Ruben ya. Oke. Si Preti masih ada ya? Nggak? Tapi Preti ini jangan bicara kotor ya. Takut aku sama Preti ini. Nanti bicara kotor dia. Ruben tuh 350 Ruben. Ini 1400, ini 1350-nya Ruben ini. 50-nya baru bukan Ruben kayaknya. Preti, tapi takut. Nanti Preti langsung bicara kotor, ya. Ruben. Siapa ini mau ajak aku PK-PKan? Ya. Ruben. Udah, ya. Itu kau lihat tuh, udah 500 ya, 500 Ruben semua, ya. Jadi ini 1500 kan, 1450 Ruben, ya. Nah, kasihan guys, gitu loh. Aku sih nanti dibilang aku baser, aku nggak baser guys. Kalau baser itu nggak ada mukanya. Kayak aku ini bukan baser namanya. Namanya itu pendukung, ya. Kalau orang, coba kalian cek itu loh. Pendukungnya itu loh, yang nggak ada followersnya itu. Nah, itu biasa baser itu guys, gitu. Coba, baser. Apa itu? Aku dibilang cemburu gitu. Intinya cemburu. Kalian itu mau aja digiring-giring ya. Ya. Si Ruben itu bahagia dengan kehidupannya. Awas kau bicara kotor Preti, aku tumbuh kau. Beneran. Ayo bicara Preti. Yang sopan, Assalamualaikum. jangan sebut nama sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Iya, aku mau jujur lah, aku dukung Sarwenda. Nggak apa-apa Oh iya. kan? Tidak apa-apa. Oke, kenapa? Alasannya coba. Karena aku sebagai perempuan ya, aku merasa perempuan itu bukan hanya butuh butuh uang, butuh materi, tapi perempuan itu juga butuh perhatian, butuh laki-laki yang tangguh, yang bisa ngejaga. Bukan kita sebagai perempuan yang ngejaga, tapi laki-laki yang ngejagain kita. Oke, saya kasih tahu Preti, maksud jadi dari omonganmu maksudnya kamu bilang Ruben Onsu tidak bisa menafkahi, itu maksudnya. Aku nggak bilang kayak gitu, tapi sesama perempuan aku menganggap Sarwenda itu berhak untuk bahagia gitu, bukan Terus berarti menurutmu Ruben nggak berhak untuk bahagia? ya Ruben berhak untuk bahagia, tapi kan jelas yang sering nyenggol-nyenggol kan dari si Ruben bukan dari si apa?
Sarwenda. Udah, bye, 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 bye. Udah, dibawa aja ya, Dek Preti ya. Nggak tahu masalah ya, Dek ya. Oke. Kita Dek Preti dibawa aja ya. Dibawa aja Dek Preti ya. Kayaknya nggak tahu bahan dia. Udah, nggak tahu sejarah dia. Memang empret-empretan dia itu. Aduh fakta kita. Memang empret-empretan dia itu. Udah, nggak usah naik, dibawa aja kau. Bikin rusak muteku, bikin rusak moodku ya. Memang nggak jelas seperti itu. Memang nggak jelas. Padahal, aku kasih tahu ya, pendukungnya Ruben itu sebenarnya aslinya sedikit, guys. Yang fanatik itu sedikit. Ya kayak aku ini pendukung dadakan gitu loh. Mendadak dandut kalau aku. Nah, tapi kalau pendukung di sebelah itu memang kuakui memang apa namanya? Militan memang mereka. Gitu, militan memang mereka. Kalau aku kan perkes aja, perkes. Gitu. Ya coba kita dengarkan lagi nih ya, satu persatu ini yang mau naik ya, kita dengarkan aja ya. Ya, pokoknya nggak sesuai kita turunkan saja ya, begitu aja. Ayo, moderator coba dipilih yang mau naik ya. Thank you. Dipilih-pilih coba yang mau naik. Kalau nggak sesuai turunkan aja, ya. Tidak sesuai fakta turunkan. Apa ya, kita pilih ini, saya yang pilih. Mayres capek ya. Coba gimana, bela siapa? Jadi menurut aku Ahmad Dhani itu benar ya. Maksudnya dia Turun tidak ini boleh. beda case ini, ada orang ini lebih gila lagi nih. Ya. Oh, beda lagi. Kayaknya baru bangun dia ya guys ya. Memang. Belum selesai Coba kasusnya Ahmad nyanyi Dhani. nyanyi dulu. Kok kenal Veronica ko? Veronica Om Strom pun anak Nona Niko. Om Strom yang biasa, tukang tambal lubang Veve. Bukan Mulutmu yang itu, tapi Mama Maria pun suami. turun ya. Jadi gimana Maya Ahmad itu gimana sebenarnya? Aku nggak paham. Sudahlah, permisi, assalamualaikum ya. Kau nanti aja ya kalau permasalahan Maya baru naik kau ya. Nggak usah kau naik di sini ya. Beda case ini ya. Kita coba lagi Preti ya. Kita kasih kesempatan ya Preti satu kali lagi ya. Coba. Turun kau. Turun. Nggak usah kau naik-naik di sini. Terima kasih Ruci. Nggak usah kau naik-naik Preti ya. Banyak kali gayamu. Coba kita coba ya. Ya coba ya. Yang pintar-pintar gitu loh yang naik. Ayo. Astagfirullah memang. Oke, nggak ada ya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, kita coba ya. Sesuai fakta ini apa enggak ini? Ayo, apa yang mau dibicarakan? Nggak. Tidur kau ndak ya? Ndak usah, ndak be ya. Ndak usah kau naik di sini kalau mau tidur ya. Di rumah kau tidur. Capek aku sama orang-orang ini ya. Coba kita lihat lagi. Tetot, coba. Denny Sumargo. Koden. Coba siapa ini yang bisa ngomong itu yang benar-benar gitu ya, yang bagus gitu. Capek aku sama orang-orang ini. Coba kita dengarkan ini. Coba apa? Uti. Thank you. Kalau mau kasih langsung cepat-cepat ya, yang banyak gitu. Jangan enggak. Halo, Selamat gimana? pagi, sore. Aku udah tua ya, Ci. Umurku 55. Koko. Kamu turunin lagi nih. Koko. Iya. Oh iya, maaf kan. Lupa kok. Gini kok. Aku mulai muda udah mengikuti Ruben. Terus? Siapa itu namanya? Raffi sama kakaknya Billy itu. Jadi Ruben itu mulai dia yang ada tinggal di kos-kosan sama ikut apa itu namanya? Lenong itu yang di Jakarta itu. Aku tahu lah jeripayanya Ruben keluar masuk TV yang ini ganti TV yang itu sampai sahur sampai dia siang pagi sampai malam, jadi dia itu nggak tenar, bukan sekarang saja tenar, mulai muda udah apa udah kerja kayak gitu banding tulang untuk siapa, untuk keluarga,
bukan tentang siapa-siapa. Yang ono kayak gitu kan, kalau gak ada Ruben, nggak mungkin kan tenar setenar ini sekaya kayak sekarang. Jangan Iya sebut kan? nama ya. Kamu pokoknya Yang ono, ngomongin Ruben yang Ruben ono, aja. yang Ah, ono, lanjut. yang ono. Aku jadi tahu lah jeripayanya Ruben kayak apa. Aku selalu mengikuti. Aku meskipun nenek-nenek sukanya infotainment. Itu aku. Nah, Makanya kalau ini aku nenek-nenek iya. yang punya TV dan TV-nya itu digunakan, difungsikan, jadi tahu sejarah. Lanjut, Nek. Kalau aku setiap kali lewat di FB di TikTok, aku pasti selalu nge-like, selalu apa? Selalu mendoakan ko Ruben, semoga sehat-sehat. Selalu paling aku like terus aku pasti kasih apa itu namanya? Kasih itu motivasi. Aku selalu kayak gitu. Soalnya aku tahu dia orang baik, dia tuh sabar. Satu pertemanan paling sabar dia loh sama Igun. Apa itu kan dia paling sabar. Hmm. Pokok telaten lah ke anak, ke iya ke itu kayak dulu itulah. Ya memang karena dia tuh kayak gitu dulu yang ono ya sampai pakai daster apa itu kan itu kehendaknya dia, kemauan dia. Padahal kayak Ruben suka ngasih apa-apa tapi nggak dipakai. Karena sekarang lagi jatuh cinta aja ngomong kayak gitu kan. Apalagi apa namanya penggemarnya lah kalau ngomong. Tapi kalau nggak ada aku Ruben nggak mungkin kayak sekarang. Ntar aku ini paling banyak yang bully kok nanti aku. Tidak apa-apa, Banyak aku yang bersamamu. Nenek, apakah mau cari cucu angkat? Saya mau jadi cucu angkatmu. Lanjut. aku udah tua aku tapi belum punya cucu aku. Oh iya, jadikan aku cucumu. Harta ada, masih Ya, ada. iya. Harta masih Boleh, ada. boleh. Ah, ya Semoga udah. kita Jadikan aku semoga cucumu ya. kita Lanjut. mendoakan Ruben panjang umur, sehat selalu jadi orang baik. Apalagi sekarang siapa namanya anaknya akan tinggal sama dia. Aku bahagia, seneng. Aku setiap kali ngelihat di Brownies, di TikTok, di FB jualan itu kalau live itu pasti aku nungguin. Malam pun kadang aku nungguin. Karena aku apa suka dia itu apa adanya gitu loh. Ya udah aku ya, aku Jadi makasih ya turut satu ya. kali aja aku bilang Ruben ini nggak minta apa-apa, cuman Ruben minta cuman pengen Ya, ketemu sama aku anak aja. lillahi ta'ala. Aku lillahi ta'ala dari hati. Memang aku tahu Ruben mulai masih muda. Apalagi aku penggemar Brownies. Jadi tiap hari aku lihat dia. Ya, aku Aku nggak penggemar brownies, makan brownies juga suka. bukan karena Brownies aku selalu mengikut acara dia itu sama Ayu Ting Ting sama Ikun. Itu artis favorit aku karena aku Iya, suka iya. itu. Siap, Jadi siap. tahu Terima lah aku. kasih untuk narasinya ya, Nek ya. Sukses terus Iya, ya. iya, iya. Nah, Iya. terima Makasih kasih. aku udah naik ya. Oke, siapa lagi nih? Aku kasih kesempatan ngomong ini sebelum aku turun. Ya, siapa lagi nih yang benar-benar ya, yang tidak ya, yang benar-benar coba nenek siapa? Oh, bukan nenek ya. Terus oke. 34344 ya. 34344 ya. Ini bukan menolak fakta guys ya. Yang diinginkan Ruben Onsu itu cuman apa namanya Queen Fashion, cuman ingin bertemu anak saja. Itu yang kita perjuangkan sama-sama tanpa mengurangi rasa hormat. Mungkin semua kedua punya kebaikan ya, kedua juga punya aib ya. Jadi kita harus bela yang patut untuk kita bela ya, maksudnya. Tapi sekecil apapun kebaikan seseorang, kita jangan dihilang-hilangkan gitu. Apakah sekarang 6 bulan Ruben tidak menafkahi? Ruben adalah seorang penjahat? Ya tentu tidak. Terus perjuangannya selama ini kita naikkan lagi Preti ya. Coba kita tes aja ya. Kira-kira dia habis keluar ini ada nggak isi-isinya ini ya. Coba kita coba aja. Coba kan. Kita coba. Koko buka YouTube. Kenapa? Preskon ya. Coba kita. Mana si Preti ini? Ada nggak? Oke, Preti udah nggak ada. Nah. Apa kebaikan orang sekecil apapun itu kita harus ingat gitu. Apakah sekarang Ruben tidak menafkahi 6 bulan gitu? Apakah itu merupakan sebuah kejahatan? Tentu saja tidak. Itu adalah bentuk sebuah kemarahan seorang Ruben Onsu karena Ruben Onsu itu tidak dikasih bertemu anak, ya. Itu saja, aku udah selidiki, udah ku cek ya dari Mbah Dukun ini, Mbah Dukun itu ya.
dari semuanya saya sudah cek ya, tidak ada tendensi Ruben Onsu untuk mau ribut, mau apa. Dia cuman mau, dia takut gitu loh. Dirinya itu sampai dilupakan sama anak-anaknya gitu loh. Intinya itu aja. Gitu. Kalau seandainya Mira Snack, kalau seandainya dia dikasih itu dia nggak, ya coba kita dengar ya, kita lihat ya ini ada nggak isi-isinya ini. Coba mana si ini nih. Naikkan aku katanya mau kali bicara ini. Coba ya kita kasih dia ngomong ya. Ada nggak isinya ini? Oke. Coba. Ayo Preti. Udah ku jambak kau ini Preti. Nah, iya kasihan Ruben. Kalau apa namanya baru dia digiring-giring sekarang punya utang, ya wajar lah. Orang punya utang wajar. Raffi Ahmad yang katanya uangnya ndak habis-habis itu aja nggak punya utang gitu. Lagian utangnya untuk apa juga? Utangnya ya untuk memuaskan. Apalagi nih Preti, ayo kita dengarkan. Apalagi nih. Apa? Udah tahu aku ceritanya. Udah tahu aku. Nah, gimana? Coba cerita. Nah, jadi kan Ruben Onsu ini mempermasalahkan, dia kan nantang tuh kalau nggak sanggup ngurus anak, keberatan, kasihkan aja anak sama dia, gitu kan? Ya, terus? Tapi kan itu kan hak asuh anak, yang anak masih di bawah umur 12 tahun, itu kan wajib Ya, sama ibunya. Bebot. Ini nggak tahu masalah ini. Nggak tahu masalah. Hakim Tunggu, ketok tunggu, palu aku udah 4 tahu. hari di Sarwenda, 3 hari di Ruben. Aku tahu, sabar kan belum siap Oh iya, ngomong. lanjut. Nah. Ya kan, memang Ruben itu dikasih jatah 3 hari itu kan, 3 hari sama anaknya kan, seminggu kan? Ya kan? Terus? Nah, Kenapa? aku tahu itu. Nah, terus alasannya, ini kan alasannya Ruben aja, ini menurut asumsiku alasan Ruben aja. Dia kan nggak nafkahi anaknya, ya kan, nggak ngasih uang sama anaknya sampai 6 bulan, ya kan? Nah, jadi dia waktu ditagih alasan dia itu kan tinggal namanya orang tua, tinggal datang aja ke rumahnya Sarwenda. Emang nggak bisa datang Ruben Onsu itu orang miskin pintu? itu maksudnya. Emang nggak bisa datang? Emang nggak bisa dia datang ke rumahnya Sarwenda? Aku mau ketemu anakku. Emang nggak bisa? Mesti melalui telepon. Sudah di WA dengan berbagai macam alasan, tidak bisa. WA, kenapa harus WA? Kenapa nggak Makanya datang langsung aja ke rumahnya Sarwenda? caranya biar kau tahu. Itu alibi, itu sama aja tuh nyari pembenaran untuk dia. Udah, diam kau, dibawa aja. Cempreng, udah. Oke, ini aku, silakan bicara. Alibi katanya. Si Preti. Masa kawan sama aku kau? Kayaknya agak lain-lain kau ini Preti ya. Ini aku, ayo, ada yang mau disampaikan? Mute lagi kau ya. Udah dibawa aja kalau mute ya. Capek aku tungguin kau ya. Diam dulu dibawa. Ini lagi meres. Apa lagi? Maya Ahmad. Iya, lain kasus ini. Ayo, mana itu? Oh, sudah pergi dia. Coba kita siapa sih ini? Oh, coba yang dari luar negeri ya. Kadang-kadang ya. Siapa tahu ya kan? Dari luar negeri gitu. Ruichi, coba Ruichi. 1 menit ya. Kalau salah ngomong langsung turun. Halo, Ruichi, gimana Ruichi? ini Riti Kalau menurut Bella. menurut aku sih kalau laki-laki ya, kalau memang cintanya kan anak perempuan, jadi jangan dihalang-halangin kalau ketemu, kayaknya begitu loh kok. Oke, Sepertinya terus? sakit hati gitu Ruben itu, bukan perkara dia punya apa namanya, dia punya hak asuh atau apa gitu, cuman ya mungkin ya berikan kebebasan. Mungkin ada juga dari pihaknya Sarwenda itu dijauhin sama ayahnya karena dia mungkin masuk agama berbeda mungkin ya. Ini dalam dijauhin itu dalam gak mau apa namanya, Nggak jadi masuk. Biarpun beda agama itu tidak jadi. Ayahmu adalah ayahmu, ibumu adalah ibumu, itu tidak masuk. Betul. Oke. Itu harusnya Apa? seperti itu. Si Bella ini dari luar negeri nih. Oke, Kalau Ruichi, dulu ya. untuk Satu-satu ya. menangani soal ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi ya masalah Ruben ya.
bukan hal baru lagi, tapi ini sebenarnya konsumsi publik itu kadang juga tidak begitu nyata. Saat ini kan semua masyarakat di Indonesia itu selalu update di lewat sosial media, kadang jika dipelintir atau gimana ya, itu terutama. Kalau masalah perceraian di Indonesia itu agak berbeda dengan perceraian orang luar negeri gitu. Karena hak asasi itu dijunjung tinggi, satu. Yes. Kalau Ruben sampai bilang, kalau dia kan entertainment ya, jadi harus hati-hati statement di sosial media, terutama di Indonesia. Kalau itu tidak benar-benar terjadi, gitu loh ya. Nggak mungkin dia bohong, itu satu. Yang kedua, mungkin juga Sarwenda itu miscommunication dari awal. Itu aku tidak membela Ruben atau tidak membela si Sarwenda, tapi mereka netral. Dia mempunyai kehidupan masing-masing yang sangat berbeda jauh satu sama lain saat ini. Dulu sama, tapi sekarang tidak sama. Itu pasti. Dan di tengah-tengah mereka ada hadir seseorang yang mereka percaya. Kadang itu juga doktrin juga sih. Kalau masalah anak itu sangat normal, normally the life. Kalau anak itu sama ibunya atau anak itu sama bapaknya, itu pasti ada doktrin-doktrin tertentu yang membuat khawatir seseorang orang tua untuk terlalu mendekatkan pada dunianya yang sekarang berbeda. Mohon maaf saya tidak mengatakan apapun, tapi yang jelas Ruben sama Sarwenda itu beda. Udah beda. Beda jalan, beda pikiran, dan beda lain. Kebetulan mereka punya satu sisi, yaitu dia mempunyai seorang anak. Dan di sini mereka dua-duanya itu tidak ada ceritanya tidak menyayangi anak. Sarwenda juga. Itu pasti, sudah pasti. Ruben juga. Kalau sayang anak itu pasti ya, siapa aja mau ibu mau anak gitu pasti. Iya, Pasti tetapi menyayangi. dia tidak pernah berpikir bahwa anak kalau sudah mulai bicara, "Ma, aku lapar, ma, aku ingin ini," atau "Ayah, aku ingin sesuatu," berarti dia sudah lahir di dunia ini sudah punya hak untuk berbicara. Hak bagaimana dia bahagia, hak bagaimana dia tidak suka. Dan disinilah tidak di speak up soal anak karena masih di bawah umur. Padahal kalau di luar negeri, dia dua-duanya selalu bertanya, "Gimana nak, kamu suka apa? Kamu yang paling enak gimana?" Agar kita semuanya itu nggak saling menghujat. Dan itu adalah aib seorang artis. Bisa membuat ranting up, bisa membuat jelek seseorang, itu udah hukumnya di Indonesia. Gitu loh ya. Kalau urusan pribadi ini selalu banyak orang mencampuri, itu banyak doktrin-doktrin negatif yang datangnya ke siapa yang bersama anak. Itu pasti. Karena dia punya dunia lain, sekarang udah menikah sama orang, terus Ruben sekarang sendirian kayak gitu. Jangan terlalu melo, karena semua itu punya hak. Tapi cuma miskomunikasi yang membuat semuanya itu, wah ini kenapa sih Kak Bella ya, Kak begini Bella. Jadi begini loh, kita ini kan berbicara kan runut kan apa namanya yang sesuai yang kita pertontonkan begitu ya, yang sesuai dengan kita pertontonkan gitu. Karena kan mendengarkan memang mau ketemu, tapi intinya Ruben cuma mau ketemu dengan anaknya begitu. Yes, itu miskomunikasinya itu memang 100% aku bilang. Semua itu tanggung jawab karena udah materi penuh ya. Kita jangan ngejudge Sarwenda ini. Kalau ndak ada Ruben itu ndak akan terkenal tolong ya. Itu kehidupan masa lalu yang nggak perlu diungkit. Karena iya dan tidaknya ada resiko tersendiri kalau menikah sama artis, itu pasti terkenal. Tapi bukan berarti terus karena gara-gara ini terus ya kalau nggak ada Sarwenda ini karena Ruben Sarwenda nggak bisa begini. Jangan, kita duduk di tengah-tengah yang bagaimana kita menghargai hak seseorang. Yang di sini ya, yang di sini yang kita bicarakan banyak sekali perceraian di Indonesia itu membawa luka pada anak-anak. Karena apa? Hak anak itu tidak ada 0%. Dan membuat traumatik seperti anak saya, itu saya terjadi sama saya loh ya. Ini bukan orang lain, ini terjadi sama saya. Anak saya menjadi orang yang berbeda, different personal. Karena apa? Setiap dari kecil itu mendengarkan teriakan kita bertengkar sama mantan saya. Jadi dia personalitinya itu tidak begitu bagus, attitude-nya tidak begitu bagus gitu loh. Jadi gini, saya tidak membela Ruben atau Sarwenda di sini. Saya termasuk pembela anak.
Karena anak adalah masa depan kita. Entah kamu itu statusnya itu kamu single atau menikah atau bla bla dan lain sebagainya. Tetapi anak adalah nomor satu yang harus kita perjuangkan mentalnya dan semangatnya hidup untuk yang ke depan. Tidak ada di dunia ini laki-laki atau perempuan itu ada yang benar. Semuanya sama. Kita manusia biasa yang mempunyai salah. Kita manusia biasa kadang kita kejegur. Itu biasa. Tapi tolong masalah anak. Anak yang berhak menentukan bagaimana dia bahagia, bagaimana dia itu menentukan hidupnya nanti, meskipun masih di under kontrolnya mamanya. Jadi di sini saya mohon semuanya ibu-ibu, terutama ibu-ibu, siapa sih yang mau seperti Ruben? Nggak ada, ya kan? Siapa sih yang mau seperti dia? Kita sebagai perempuan Indonesia, terutama kita menikah, itu bukan untuk bercerai kan? Tidak ada ceritanya seperti itu. Jadi kebanyakan itu gini, masalah kita, itu bukan artis saja loh ya, masalah kita adalah masalah banyak orang. Sebenarnya itu keliru, karena yang menentukan hidup, bahagia dan tidaknya itu kita sendiri. Tapi karena memang stylenya di Indonesia itu masalahmu adalah masalah saya, keluarga ikut bicara, teman ikut bicara, keluarga ikut desain everything, itu keliru. Karena yang melakukan itu dua orang yang berbeda pada saat ini, di tengah-tengah ada anak. Jadi tolong di sini hati-hati, meskipun kamu mencintai Ruben, jangan pernah menjelekan mamanya anak-anak itu. Sepakat. Jadi menjadi bijak. Jadi Ya. begini, Bu Bella, saya sepakat. Jadi juga maksudnya begini loh, yang sesuai dengan keyakinan saja. Kalau ketika kamu meyakini bahwa Ruben itu pantas, worth it untuk kamu bela, atau yang merasa worth it untuk membela, tidak apa-apa begitu. Tetapi maksudnya jangan lupa, biar bagaimanapun yang satu adalah bapaknya, yang satu adalah ibunya, begitu. Jadi jangan loss juga dinakan seorang Ruben, begitu kan? Itu jangan loss gitu. Jadi tetap berdebat sesuai dengan keyakinan masing-masing, sesuai dengan pembelaan masing-masing, tanpa mengurangi rasa hormat atau tanpa menghina-hina dari salah satu pihak manapun, begitu. Exactly, ya itu benar. Itu yang bikin kita harus ada edukasinya soal hak asasi manusia di sini ya, terutama seorang perempuan atau terutama seorang anak. Karena itu terjadi pada diri saya sendiri pada saat ini. Anak saya umurnya 21 tahun, of course long time ago. Tapi ya itu tadi, saya itu mengalami hal semacam seperti ini. Tetapi dengan berlapang dada saya bicara. Oh, anak saya bicara udah, aduh ini mama sakit, oh aku lapar. Itu berarti dia sudah punya hak asasi untuk bicara. Jadi tolong semuanya pembela dua orang ini, karena dia juga artis ya, tolong dijaga, maksudnya jaga anak-anak kalau berbicara dan seperti apa gitu. Jangan pernah bilang, oh kalau Sarwinda gak nikah sama Ruben gak akan terkenal. Jangan seperti itu, karena mereka itu resikonya menikah dengan artis ya seperti itu. Jangan diungkit-ungkit lagi, mereka berbeda, udah berbeda segalanya. Udah, kita di tengah-tengah aja mikir anak aja. Kalau kayak memang Ruben mau menemui anak, itu hak 100%, karena ayah biologinya, ya kan. Kalau ibunya, itu kan belum tentu dia itu tidak diperbolehkan. Itu kan hanya isu-isu yang tertentu, belum ada faktanya. Kalau seandainya dia berklarifikasi apapun di situ, kita hargai gitu loh. Karena itu adalah masalah pribadi mereka, bukan masalah pribadi kita. Cuma kita hanya di tengah-tengah untuk mendengarkan karena kita ngefans sama Ruben apapun alasannya gitu loh ya. Jadi semangat semua ibu-ibu yang saat ini, bapak-bapak saat ini mempunyai masalah keluarga, tolong Sabar, yang mau naik satu-satu ya. ya, Yang mau sabar naik ya, satu-satu. sabar, semangat. Tolong kalau memang punya masalah jangan di-share, karena kebanyakan nge-share masalah itu banyak opini atau negative thinking dari seseorang yang kita percaya. Jadi apapun resikonya tanggung sendiri. Karena di situ di tengah-tengah ada anak yang harus kita hormati. Itu aja Bu. Itu makasih ya. Terima kasih ya, terima kasih. Bella. Have nice day. Ya, terima kasih. Bye-bye. Oh, God bless, God bless. Oke, siapa lagi yang mau ngomong sebelum aku tutup ya? Nigel ini apa sih dari tadi Nigel? Ayo kita dengarkan ya. Nigel, gimana Nigel? Gimana tuh sih ceritanya? Coba. Aku penasaran banget ceritanya. Apa sih Nigel ini? Dia live
Kita live dia. Ada juga di sini adiknya Sarwenda ya, kalau nggak salah tadi ya. Mau naik Ci. Boleh kalau mau naik Ci, di mute di multi ya. Desi Ratnasari kemana? Nggak tahu aku. Oke. Naikin dong. Wati, thank you Wati. Yang multi-multi aja ya kita naikkan ya. Itu yang tadi ngomong itu auntinya Wendy. Maksudnya siapa? Auntinya Wendy gitu. Itu yang tadi ngomong auntinya Wendy. Oke, kita ganti lagi ya. Ya dia multi aja. Kalau mau ngomong multi, enggak apa-apa. Oke. Oke, dadah lagi ya. Ganti lagi ya. Coba kita